Ya, jadi tafsir hanya ada 4, tidak ada yang kelima atau keenam. Asilun nakli, asilur ra'yi, dakhilun nakli, dakhilur ra'yi. Bukankah selama ini kita mengenal tafsir itu ada 3? Tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, tafsir al-isyari. Sumber tafsir ada 3, maksur, ra'yi, isyari. Nah, mengapa tidak ada yang nomor 5, yaitu asilul isyarah? Dan mengapa tidak ada yang nomor 6, yaitu dakhilul isyarah? Ya. Penjelasannya adalah karena tafsir al-isyari pada hakikatnya adalah bagian dari tafsir bir-ra'yi. Benar, kitab-kitab tafsir kita kelompokkan kepada 3 kelompok: bir-ra'yi, bil maksur, bir-ra'yi, dan isyari. Tetapi untuk disiplin ilmu ad-dakhil tidak ada asilul isyarah dan tidak ada juga dakhilul isyarah. Mengapa? Karena tafsir isyari itu pada hakikatnya dasarnya ada 2. Yang pertama adalah al-iltizam. Al-iltizam adalah konsekuensi. Yang kedua adalah al-qiyas al-khafi. Qiyas al-khafi adalah analogi yang samar. Karena al-iltizam dan al-qiyas al-khafi pada hakikatnya adalah bir-ra'yi, maka tidak ada bentuk yang kelima dan keenam. Agar Anda mudah memahami bahwa tidak ada tafsir isyari dalam pengertian yang mandiri, kita ambil contoh. Ayat yang sangat populer umpamanya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika ayat ini turun, mayoritas sahabat gembira karena Islam, perjuangan mereka menegakkan agama Islam telah berhasil. Pertolongan Allah sudah datang. 360 lebih berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan. Masyarakat sekitar kota Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Ketika mayoritas sahabat gembira, Ibnu Abbas yang masih berusia muda sedih. Mengapa ia sedih? Karena ia memahami surah An-Nasr adalah datangnya ajal Nabi. Tidak ada lafal ajal di surah An-Nasr. Tidak ada ayat surah An-Nasr tidak berbicara tentang kewafatan Nabi. Tapi itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Apa dasarnya? Dasarnya al-iltizam, konsekuensi logis. Bukankah Nabi diutus tujuan utamanya adalah menyampaikan risalah? Bukankah saat ini tugasnya hampir selesai? Kalau tugas Nabi sudah selesai, untuk apa lagi Nabi berlama-lama hidup di dunia? Kalau begitu, Nabi akan segera wafat.
Inilah yang dipahami oleh Ibnu Abbas. Apakah yang dipahami oleh Ibnu Abbas dari surah Al-Fath, dari surah An-Nasr, maaf, yang dipahaminya adalah tafsir, bentuknya adalah bentuk tafsir isyari. Ya. Tapi apakah itu bagian ketiga selain al-ma'sur dan ar-ra'i? Tidak. Ternyata dia bagian dari ar-ra'i. Ya. Kita ambil contoh yang lain. Umpamanya dalam surah An-Nisa ayat 130. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Seandainya suami istri tersebut berpisah, Allah akan memberi kelapangan rezeki bagi keduanya. Ya. Ayat berbicara tentang hubungan suami istri. Ya. Wahai suami, Anda jangan sombong. Bila terjadi perceraian, Anda yang selama ini membiayai istri Anda, Allah akan memberinya juga rezeki melalui orang lain. Wahai istri, Anda jangan sedih. Bila terjadi perceraian, Allah yang selama ini memberi rezeki Anda melalui suami Anda, Allah akan tetap memberi Anda rezeki melalui orang lain. Itulah maksud surah An-Nisa ayat 130. Bila ayat yang berbicara masalah hubungan suami dengan istri dan jaminan Allah akan kelapangan rezeki mereka setelah perceraian, itu dipahami ke hubungan yang lain, itu juga tafsir isyari, dan itu bagian dari ar-ra'i. Apa umpamanya? Bila surah An-Nisa ayat 130 ini dipahami dalam hubungan direktur perusahaan dengan buruh umpamanya. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran itu ya, menyentuh hati. Ketika ayat itu menyentuh hati, ayat yang berbicara kepada A bisa dibawa kepada B, C, dan yang lain. Contohnya apa? Wahai direktur perusahaan, Anda jangan sombong. Anda jangan merasa bahwa Anda yang memberi rezeki kepada buruh-buruh Anda. Seandainya terjadi PHK, Allah akan memberi buruh-buruh Anda rezeki melalui pekerjaan mereka yang lain. Atau wahai para buruh, Anda jangan bersedih. Seandainya terjadi PHK, Allah akan memberi Anda rezeki melalui pekerjaan yang lain. Jadi karena isyari itu kita anggap bagian dari ar-ra'i, karena isyari hanyalah al-iltizam atau al-qiyas al-khafi, maka tidak kita munculkan di sini nomor 5 asilul isyarah. Tidak ada. Kemudian muncul lagi nomor 6 dakhilul al-isyarah. Tidak ada. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang pengertian ad-dakhil fi at-tafsir. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang
kita akan mengangkat beberapa contoh untuk nomor 1, unsur pertama, kedua, dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.